Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Gunawan, dosen program studi sastra Indonesia, Fakultas Psikologi Humaniora, Universitas Teknologi Sumbawa. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra di semester 7 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra adalah mata kuliah yang membekali mahasiswa agar memahami dan menyikapi berbagai macam persoalan dan permasalahan pada bidang kesusastraan. Mata kuliah ini merupakan kajian terhadap berbagai permasalahan kesusastraan kekinian yang kemudian dilakukan analisis dan pemecahan masalah dalam bentuk karya-karya tulis ilmiah. Selanjutnya, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra ini memiliki beberapa CPMK yang harus mahasiswa ikuti dan harus mahasiswa pahami. Yang pertama adalah mahasiswa mampu melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab, kemudian menjunjung tinggi keberagaman dan profesionalitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memproyeksikan dan memahami atau memproyeksikan pemahaman keilmuan yang dimiliki yang telah diperoleh dari bidang kebahasaan, sastra, dan budaya. Selanjutnya, mahasiswa mampu mempresentasikan proposal kesusastraan yang telah ditugaskan yang dibagi ke dalam beberapa kajian-kajian sesuai dengan apa yang ditugaskan. Selanjutnya, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra ini ada beberapa materi yang saya ajarkan atau diikuti oleh mahasiswa. Yang pertama adalah objek penelitian kesusastraan, dan yang kedua sistematika penyusunan proposal penelitian sastra, dan yang ketiga presentasi hasil dari tugas menyusun proposal pada penelitian sastra yang dibagi berdasarkan kajian-kajian, misalnya ada kajian gender, kemudian kajian sosial, kajian agama, politik, pendidikan, dan seterusnya. Selanjutnya, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra ini saya menggunakan beberapa referensi, diantaranya adalah dari Supardi Djoko Darmono yang berjudul Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar. Kemudian dari Supardi Djoko Darmono juga yang berjudul Absurdisme dalam Sastra Indonesia. Kemudian ada dari Endah Irmawati yang berjudul Kearifan Lokal Nusantara. Baik, pada mata kuliah Metodologi Penelitian Sastra ini ada 16 pertemuan yang di dalamnya termasuk UTS dan UAS. Baiklah, berikut saya tampilkan video pembelajaran Metodologi Penelitian Sastra. Selamat menyaksikan. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Apakah kalian hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Harapannya kalian tetap semangat dan fokus pada apa yang kalian lakukan. Dan apa mata kuliah kita pada hari ini? Metode penelitian sastra. Jadi metode penelitian sastra ini tentu bukan benda asing, barang asing, dan bukan sesuatu yang baru buat kalian. Pada pertemuan ini adalah pertemuan kedua kita, yang dimana pertemuan pertama kita sudah membahas seputar pengantar. Baik, sebelum kita ke materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kalian pertama ketahui, yang harus kalian pahami,
Dan yang pertama, kalian harus memahami beberapa hal yang berhubungan tentang studi sastra. Kemudian kalian harus memahami tentang metode dalam penelitian sastra. Kemudian kalian harus mampu memahami masalah-masalah dan menganalisis masalah-masalah yang muncul di dalam sebuah penelitian sastra. Kemudian kalian mampu dan bisa di dalam memahami beberapa sistematika di dalam penyusunan proposal dalam sebuah penelitian sastra. Setelah itu kalian diharapkan bisa menyusun proposal yang berhubungan tentang sastra. Sebelum lebih jauh membahas tentang metodologi penelitian sastra, maka tentu sebagai sebuah rumah besar, sastra ini memiliki pembagian studi. Yang pertama adalah kritik sastra. Kritik sastra ini sudah kalian pelajari di semester lalu. Kemudian teori sastra, sejarah sastra, dan yang terakhir adalah sastra bandingan. Kritik sastra, siapa yang masih ingat? Saya, Pak. Silakan. Kritik sastra adalah satu cabang sastra untuk menghakimi satu karya sastra. Jadi intinya kritik sastra itu memberikan ulasan, memberikan kritik, memberikan saran, tidak sekedar mengkritik saja, tapi ada juga solusi-solusi yang dapat ditawarkan. Banyak tentu kita lihat beberapa kritikus sastra kita pada baik kepada era sebelum kemerdekaan sampai pada hari ini. Kemudian teori sastra, siapa yang masih ingat? Silakan. Jadi ada beberapa teori sastra. Yang pertama itu teori struktural. Nah, jadi teori sastra pada intinya adalah seputar pembahasan tentang sastra secara teoritis, gitu ya, sastra secara teoritis. Pertama mungkin secara strukturalnya, terus secara apa? Secara feminismenya, terus secara psikologi. Itu semua adalah teori sastra. Segala hal yang berkaitan tentang bagaimana memahami sastra secara referensial, baik dari teori ahli, kemudian teori-teori yang sudah ditemukan oleh para sastrawan atau ilmuwan sebelumnya. Ini akan menjadi salah satu studi pembahasan dalam sebuah karya sastra atau penelitian sastra. Ingat ya. Kemudian yang terakhir sastra bandingan. Saya, Pak. Ya, silakan. Sastra perbandingan adalah studi sastra yang membandingkan dua buah karya sastra. Kemudian yang selanjutnya adalah objek material dan objek formal. Jadi pada penelitian sastra tentu objek ini ada dua, ada objek material dan objek formal. Objek material itu objek yang menjadi data penelitian berupa puisi, novel, drama. Jadi data dari objek material ini adalah kata, kalimat, wacana, dan lain-lain. Kemudian yang kedua objek formal, aspek yang akan dibahas dalam pengkajian sastra. Misalnya dari aspek yang menonjol dalam karya, contoh persoalan seksualitas, kekerasan, identitas, maskulinitas, dan lain-lain. Ini maksudnya adalah objek material ini adalah objek yang nampak. Ada, makanya dalam penelitian itu ada namanya data dan sumber data. Data dan sumber data ini masuk di dalam objek material. Contoh misalnya, puisi dan novel ini apa? Sumber data. Kata, kalimat, wacana ini adalah data. Karena di dalam puisi, novel, drama, cerpen, dan lain sebagainya mesti ada tulisan. Tulisan itu nanti bisa ditafsirkan kalimatnya, bisa dijelaskan maksud kata-katanya, wacananya, dan lain sebagainya. Ingat, objeknya ada dua. Yang pertama apa? Material, dan kedua formal. Material yang berhubungan dengan satu data dan sumber data, yang kemudian formal yang berhubungan tentang aspek yang menonjol dalam sebuah karya sastra.
Jadi formalnya adalah isinya gitu, pernak-perniknya. Di dalamnya ada lemari, di dalamnya ada ini, ada itu, ada perhiasan dan lain sebagainya. Oke, paham sampai sini ya? Silakan. Kalau sastra ini tuh mengangkatkan sebuah cerita fakta atau hanya sebuah cerita opini. Namanya karya sastra, kita bisa mengenal dua hal tersebut, fiktif dan non fiktif. Makanya ada namanya karya fiksi, ada karya non fiksi. Yang namanya fiksi itu adalah karya rekaan fiktif. Kalau orang bilang apa novelis terkenal kayak Terelie, kemudian yang lainnya, apakah dia nyata atau tidak? Tentu kalian bisa bayangkan bagaimana Habibur Rahman El-Shirazi menggambarkan tentang kehidupan seseorang dalam dunia percintaan yang melibatkan antara pemain-pemain laki-laki dan perempuan yang sangat menggugah emosional penonton atau pembaca. Pada intinya novel, cerpen, puisi itu lebih banyak kepada imajinasi penulis. Tergantung si penulis bagaimana mengembangkan sehingga pembaca lebih tertarik dan ikut serta di dalam apa yang kemudian diinginkan oleh si penulis. Seperti itu ya. Yang kemana sih memulai satu penelitian di bagian sastra? Oke, baik. Penelitian itu tujuannya yang pertama menemukan kebenaran, mencari tahu dan menemukan hal baru. Mencari, pada intinya memulai sebuah penelitian tentang sastra itu pertama kalian harus memahami dulu objek daripada penelitian kalian, tujuan daripada penelitian kalian, dan apa manfaat daripada penelitian kalian. Seperti itu. Kita lanjut ya. Oke, baik. Tadi kita sudah bahas seputar tentang sisi universal daripada metodologi penelitian sastra, mulai dari pembagian studinya, kemudian objek-objek dalam penelitian sastranya, ada yang formal, ada yang material. Maka sekarang kita coba lebih kenal lebih dekat beberapa hal yang berhubungan tentang sistematika atau isi di dalam sebuah karya sastra, dalam sebuah penelitian tentang karya sastra. Pertama, dalam karya sastra ada namanya pendahuluan ya, pendahuluan. Di dalamnya ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan, dan ada manfaat. Pendahuluan ini adalah upaya kita menemukan alasan kenapa penelitian ini harus dilakukan. Lebih spesifik, dia di dalamnya ada latar belakang. Yang perlu kalian pahami juga, ketika menyusun sebuah latar belakang, kalian harus membuat ini semenarik mungkin. Jadi sebuah tulisan itu akan menjadi menarik. Yang pertama, dia harus memiliki pijakan konseptual yang membedakan dengan penelitian lain. Ada alasan lain gitu, secara konseptual. Yang kedua, ide atau tema belum banyak ditulis oleh orang lain. Tiga, kontradiksi dan problematika, dan sudah menunjukkan di awal. Baik. Selanjutnya setelah latar belakang, maka kalian harus mencari masalah. Tadi kan latar belakang kan, alasan-alasan. Setelah itu masalah. Masalah ini kalau saya katakan bisa dipastikan sebuah penelitian itu harus muncul dari masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak akan pernah bisa menjadi penelitian. Contohnya sekarang terjadinya kekerasan, misalnya kekerasan antar agama, gitu kan? Masalahnya apa? Kekerasan. Orang ingin cari tahu kenapa kekerasan terjadi, bagaimana kekerasan ini terjadi, dampak kekerasan terjadi. Tentu melalui proses penelitian. Penelitian maksudnya adalah masalah itu ditemukan ketika ada pertentangan, ada problematika. Kemudian ada paradoksalitas yang terjadi di dalam sebuah kerangka rencana. Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan kita ingin meneliti karena ada masalahnya. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Setelah ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan. Jadi pada dasarnya tujuan adalah hal-hal yang ingin dilakukan oleh peneliti. Tentu semua yang kita lakukan berasal dari tujuan. Tujuan kita apa? Kemudian sebenarnya tidak sama dengan pertanyaan penelitian, beda. Redaksi, tujuan, dan masalah penelitian. Jika menunjukkan signifikansi pentingnya penelitian, kenapa penelitian itu dilakukan, tujuannya apa? Nanti kita coba pikirkan kembali.
Oke, kemudian bab 2 di dalam penelitian itu ada namanya apa? Landasan teori. Sebelumnya siapa yang mau bertanya dulu? Senja, saya tanya. Apa yang kamu pahami tentang landasan teori? Ya, di dalam teori itu saya menggunakan suatu teori. Oke, ada yang lain? Oke saya Pak. Nah, Terkait untuk teorinya itu untuk memecahkan suatu permasalahan yang kita cari. yang lain ada? Lalu, udah? Oke, baik. Jadi tepat, cocok yang seperti yang Senja dan Ari katakan. Pada intinya teori itu digunakan sebagai alur, rule atau aturan kita untuk membawa penelitian kita ini menjadi sesuatu yang beralasan, tidak sekedar mencocok-cocokkan. Misalnya seperti yang dikatakan Senja tadi, misalnya kita membahas tentang konsep sosial atau realitas sosial dalam sebuah karya sastra. Bagi kita jelas, kita juga harus cari tahu siapa yang punya teori tentang masalah sosial, siapa yang punya teori tentang problematika sosial. Teori itulah kita masukkan di dalam bab 2. Bab 2 ini kemudian nanti kita akan bab 2 itu nanti dijadikan sebagai landasan untuk bahan pijakan-pijakan pada bab-bab selanjutnya, gitu ya. Dan bagaimana cara mengelaborasinya, maksudnya menggabungkannya gitu. Jadi teori itu harus disesuaikan. Teori itu di mana dilakukan, teori tentang apa, bagaimana, dan di mana teori itu cocok untuk diterapkan. Tidak bisa teori orang Barat diterapkan di Indonesia, dipaksakan. Bisa mungkin, tapi tidak bisa dipaksakan. Gitu. Kalau tidak cocoknya tidak cocok gitu ya. Kemudian teori jadi pilar yang harus diikuti, tidak boleh dipaksakan. Teori itu akan sesuai jika memang dia dibutuhkan sesuai dengan kajian bahan kajian kita. Kemudian mencocokkan dengan objek material, tidak kreatif karena teori yang jadi fokus bukan isi. Kelemahan daripada teori itu. Jadi pada intinya teori adalah set-set pemikiran dan konsep yang ditawarkan peneliti untuk membantunya menganalisis. Seperti itu ya, paham? Ada yang mau bertanya? Kita harus memiliki sebuah teori sehingga ketika kita turun ke lapangan kita tidak sudah blank dan Betul sekali. Jadi teori itu seperti yang saya katakan dia adalah bekal itu. Bekal untuk lebih terangnya kita bagaimana memahami realitas, bagaimana memahami kondisi, bagaimana memahami kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga kita punya pijakan untuk hal atau step-step selanjutnya. Ya, terima kasih. Kemudian yang 3 adalah metode penelitian. Bab 3 adalah metode penelitian. Jadi dalam proposal itu ada 3 bab. Bab 1 tentang pendahuluan, yang namanya adalah latar belakang, penulisan masalah, tujuan dan seterusnya. Bab 2 berisi tentang landasan teori. Bab 3 tentang metode penelitian. Apa sih disebut dengan metode itu? Siapa yang tahu metode itu apa? Tidak apa-apa, metode itu apa? Cara. Siapa lagi? Apa lagi? Metode saya mendekati anak itu begini misalnya. Apa? Metode apa? Strategi. Metode itu apa? Mutia, metode itu apa? Mulai ini? Cara ya. Cara, strategi, langkah. Hampir cocok. Tapi itu di dalam sebuah kajian ilmiah, metode itu harus diikuti dengan cara yang sistematis, gitu kan? Tidak semua cara bisa dijadikan sebagai metodologi. Ingat, metodologi terdiri dari 2 kata, metode dan logos. Metode itu artinya cara, logos dan logos itu ilmu tentang cara. Di dalam penelitian sastra pun ada caranya, ada ilmunya, gitu ya. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian itu ada pertama metode yang digunakan. Yang kedua, teknik mengumpulkan data, kemudian instrumen mengumpulkan data, kemudian teknik analisis data. Itu namanya langkah-langkah dalam penelitian. Nanti akan lebih detail kita bahas pada pertemuan selanjutnya.
aspek yang teliti yang tercermin mulai dari merumuskan permasalahan sampai kesimpulan. Ini perlu juga dijadikan perhatian. Kemudian yang perlu ditulis bagaimana teknik proses penelitian, bukan definisinya. Banyak kan yang terjadi sekarang, orang nulis tentang definisi saja gitu loh. Metode itu adalah ini, gitu kan? Tapi dia tidak menyesuaikan dengan keinginan daripada penelitiannya, tujuan daripada penelitiannya. Banyak terjadi. Itu kerap terjadi di mahasiswa yang bimbingan pertama misalnya saya temukan. Kalian semoga tidak seperti itu. Ada pertanyaan penutup. Jadi yang menjadi pertanyaan saya ini, kenapa harus meneliti sastra? Oke, baik, pertanyaan bagus. Jadi sastra itu ibarat sebuah benda yang kemudian benda itu kita perlu lakukan permak. Harus tahu maksudnya permak. Perlu lakukan, perlu disolek gitu, perlu diatur sedemikian rupa supaya kelihatan baik. Dan perlu juga benda atau barang itu dimunculkan ke permukaan supaya orang lain tahu. Itu sastra. Nah, apa pentingnya meneliti sastra? Sastra itu kalau seperti yang saya katakan tadi, dia adalah sebuah karya bisa, dia adalah sebuah cara pandang bisa, dia adalah sebuah peninggalan bisa, dia adalah nilai-nilai estetika yang di dalamnya terkandung banyak sekali hal-hal yang bersifat estetis. Contoh misalnya ada sastra lisan, ada sastra tulisan, kemudian ada sastra lisan, tulisan, dan ada peninggalan-peninggalan yang bisa dijadikan sebagai sebuah karya sastra. Sastra lisan misalnya ada Kakilo, kemudian ada Lawas, kemudian ada syair-syair yang didendangkan. Itu tidak akan dipahami oleh orang lain secara universal, tidak kita lakukan interpretasi di dalamnya, tidak kita lakukan sentuhan-sentuhan di dalamnya. Maka untuk melihat dia menjadi sesuatu yang utuh, kok bagus, menarik, maka perlu dilakukan penelitian. Dan semua sastra baik itu dalam sebuah karya membutuhkan orang-orang yang meneliti, sehingga dia akan menjadi sebuah kajian utuh. Bagaimana sastra itu harus tampil ke permukaan, bagaimana dia harus menjadi bagian dari sesuatu yang menarik untuk dipelajari bagi seseorang siswa mahasiswa, dijadikan sebagai rujukan bagi siswa mahasiswa, dijadikan sebagai hal lain lah yang bermanfaat untuk orang lain di sekitar. Seperti itu. Oke, baik, mungkin tidak ada pertanyaan? Ada? Masih? Kalau tidak ada, saya tutup. Harapan saya menjadi semuanya depan nanti kita akan coba lebih fokus meneliti tentang membahas tentang bagaimana lebih detail, lebih lanjut meneliti tentang sastra. Kita akan banyak praktik nanti. Harapannya setelah ini kalian banyak membuka referensi teori-teori atau literatur tentang penelitian sastra, terutama lagi tadi tentang objek penelitian sastra. Oke, baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu pada waktu yang mendatang. Harapannya kalian terus belajar dan tetap semangat dan punya pandangan dan tujuan yang